Bagaimana mapping wisata halal Indonesia di mata dunia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar? Jadi kalau kita bisa mulai dengan yang kita sebut yang lebih besar, halal industri. Halal industri. Oke, jumpa lagi dalam Helmiah Bicara dan tamu saya kali luar biasa. Ini adalah kakak saya, seorang yang sangat luar biasa. Kalau saya banyak ngomong pariwisata, inilah gurunya. Ya, beliau jabatannya luar biasa di beberapa kementerian dan terakhir itu adalah Wamen Pariwisata. Ya, Dr. Sapta Nirwandar. Apa kabar? Baik. Tambah sehat. Iyalah, sehat. Yang penting pariwisata sehat. Juga, ya. Walaupun sekarang tidak sehat. Iya. Pariwisata. Pariwisatanya kitanya sehat. Corona lagi, Kak. Jadi bagaimana Pak Sapta tentang pariwisata Indonesia dan dunia? Ya, pertama kita lihat dari dunia. Jadi sekarang ini tidak ada satupun negara yang terhindar dari COVID-19 ini. Yang kita ambil aja beberapa spot dari 10 besar pariwisata dunia. Ya. Perancis itu setiap tahun 80 juta. Yang masuk. Yang disebut dengan international travelers. Sekarang berapa yang masuk? Dia baru mulai buka lagi. Tapi habis itu semuanya tutup. Mulai dari Tour Eiffel, termasuk aktivitas film Cannes Festival, Tour de France, Paris Marathon, semua selesai dulu sementara waktu. Nah itu belum lagi sebelahnya Spanyol, belum lagi sebelahnya lagi Italia. Lumbung pariwisata dunia, termasuk tentunya yang agak di bawahnya Belanda dan seterusnya. Nah di Asia termasuk juga Jepang yang begitu strict, tapi tetap terkena juga. Ya kan, cuma sekarang malah dikhawatirkan dan ini adalah kedua gelombang second wave. Gelombang kedua, dan Korea sudah mengalami second wave tapi semakin ketat lagi. Nah jadi ya ini memang kalau kita lihat dari perspektif kemanusiaan, ini memang ujian buat manusia yang selalu tidak pernah puas, selalu dengan arogansi tinggi, termasuk pemerintah. Oleh karena itu kita lihat harus back to nature, harus lihat situasi ekonomi, lihat situasi kemanusiaan, artinya bagaimana kita mulai itu semua agar betul-betul kita on right track untuk kemaslahatan manusia sekarang. Itu yang harus dilihat. Jadi ini adalah timing untuk juga introspeksi dari semua aspek. Tidak ada yang tidak terkena. Bahkan religius saja, tidak hanya Islam. Nyepi ditutup. Easter kemarin April alias Paskah ditutup juga, nggak ada. Kita juga masih ada bagian yang bakal Idul Adha besok, ada yang juga tutup. Artinya religius pun atau agama pun terpengaruh. Nah ini ada multi skenario ke depan. Ya. Ada yang paling optimistik tahun depan ini, awal tahun atau akhir tahun ini akan mulai recovery, mulai menggeliat istilahnya. Vaksin udah mulai ditemukan katanya. Vaksin, tapi kan masih uji coba. Penemuan itu kan masih uji coba. Kedua adalah yang kita harapkan ada mass production di sana. Berapa banyak ini untuk 7,6 miliar orang nggak gampang untuk divaksin. Indonesia aja butuh 220 juta paling tidak. Betul. Jadi berapa produksi yang harus dilakukan. Jadi tapi ada skenario optimistik itu. Ada skenario yang masih realistis atau ya ragu-ragu atau juga masih harus waspada. Itu paling tidak pertengahan tahun depan. Pertengahan tahun depan itu. Tapi ada juga kalau UNWTO meramalkan ya better start dulu untuk step by step. Tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan kalau bicara protokol kesehatan itu harus integrated dari A sampai Z. Mengapa? Nah inilah kalau kita kadang-kadang kita sangat sektoral. Umpamanya pelabuhan udara, nah itu juga harus under protokol. Transportasinya, hotelnya, dan atraksi destinasi menyeluruh harus. Kalau gimana umpamanya dia sampai airport udah tidak di bawah protokol kesehatan, kan dia nggak nyampe di hotel. Sampai di hotel dia oke, dites dan seterusnya, terus sampai ke atraksi kita nggak siap juga. Artinya kalau dia mau diving, dia mau hiking, dia mau swimming dan seterusnya juga, ini kan harus ada protokol kesehatan di sana. Ini pekerjaan yang tidak simpel sebetulnya, tapi bisa dilakukan.
sekarang ini apa yang harus dilakukan apa industri atau pelaku pariwisata? Yang harus dilakukan adalah tetap kita optimis untuk mempersiapkan, tapi tetap harus berhati-hati dengan protokol kesehatan. Mengapa? Kalau tidak dia kayak uang, ada dua sisi, kayak Dua sisi mata uang. Artinya kalau kita nggak siap menjadi bumerang, bahkan backfire. Kenapa? Begitu kita bilang, oh kita we are ready dan seterusnya, tapi begitu datang terpapar. Atau orang yang datang membuat kita terpapar. Nah ini yang harus dipersiapkan. Nah ini yang menjadi bagian yang penting peran pemerintah, termasuk juga stakeholder di sini untuk bersama-sama. Tentunya leadingnya adalah pemerintah untuk menyiapkan itu. Tetapi jangan berupa edaran saja, edaran, himbauan, tapi betul-betul dalam bentuk guidance yang workable di bawah, di lapangan dan dipublikasikan. Itu yang terjadi lah ya. Yes. Instruksi dari atas ke bawahnya kadang-kadang tidak sampai. Ya karena bentuknya itu bentuk-bentuk surat, edaran yang birokratis. Nah ini kan menurut saya zaman sekarang kan nggak bisa lagi pendekatan hanya itu. Legal basisnya ya, tetapi kita juga harus punya enforcementnya dan implikasi atau aplikasinya di lapangan. Apalagi negara kita demikian luas, kadang-kadang tidak seragam ya. Ya, bahkan ya kita lihat contoh di agak jauh sedikit, menyimpang Orlando, dia punya Disneyland. Ya. Kebetulan saya punya Disney World. Disney World. Ya. Ya, Disney World betul. Connect dengan orang-orang sana, itu banyak orang Indonesia. Dia betul-betul untuk mempersiapkan itu di train. Itu padahal dia adalah kata kutip ya yang pekerja. Gimana menghadapi COVID, gimana menghadapi tamu. Di train. Sehingga dia paham banget untuk memprotek dirinya dan memprotek tamunya. Nah, artinya si manualnya ini, si guidance-nya itu udah sampai ke pelaksanaan. Workable. Dan dikawal. Ya, dikawal. Transfer. Nah, ini memang Indonesia ada challenge atau tantangannya karena Indonesia ini besar. Betul. Aja. Tapi kan kita tidak bisa melakukan itu. Nah, tentunya dengan ada cluster, mana sih provinsi yang bisa cepat workable, bisa cepat kita lakukan, mana sih yang tidak dan seterusnya. Ini kan bisa dipilah-pilah sebetulnya. Ya. Ini yang begitu COVID-19 menjadi pandemik dan industri yang paling berat terkena adalah pariwisata, ya kan? Yes. Pariwisata. Pasti. Dan itu multiplier-nya kemana-mana. Airline, ya, hotel, restoran, theme park, kuliner. Pariwisata ya. itu semuanya multi. Jadi pariwisata pertama multiform. Karena pariwisata itu bisa dijodohkan dengan apapun. Apapun, betul. Umpamanya wisata bahari, itu dengan kelautan. Wisata kesehatan dengan kesehatan. Wisata religi. Religi dengan religi. Sport tourism dengan sport. Nah ini juga yang sedang maju. Berikutnya adalah apa? Wisata kuliner. Wisata belanja. Jadi semua format ini adalah sebetulnya bisa punya implikasi terhadap pariwisata. Nah ini yang tentunya efek lainnya adalah supply chain dari pariwisata itu juga sangat banyak. Tadi ya, airline kalau untuk datang, cruise kalau laut, kereta kalau kereta, transport darat kalau local darat, transport, juga land transportation seperti private dan seterusnya. Ini bisa sekali. Restoran, hotel, servicesnya banyak sekali. Belum lagi kalau services restoran itu kan termasuk supply makanannya, artinya, catering ya. Ya di samping catering juga bahan bakunya. Bahan bakunya ya. Wah itu menyangkut pertanian lagi ya. Satu bahan perikanan baku, lagi ya. Satu bahan baku bisa ada 3-4 sektor terkait. Umpamanya kalau ke Palembang ada ikan, ada sayur, ada cukonya, ada dessertnya, ada nasinya. Sudah berapa itu? Sudah 5 besar sudah involved di dalam satu menu. Belum kerajinan lagi ya. Itu kreatif industrinya. Itu kreatif industri adalah hilirisasi dari pariwisata. Kenapa biasanya orang habis melihat satu keindahan alam, maka dalam bahasa Perancis disebut souvenir. Souvenir itu adalah untuk mengingat, ya beli satu dan seterusnya. Untuk kenangan. Untuk kenangan. Tapi itu yang simple. Tapi kalau yang dia adalah agak high end, dia tidak hanya kenangan. Dia beli ada yang untuk kebutuhan rumah tangga, dia untuk kebutuhan museum dan seterusnya. Dan untuk kebutuhan pribadi dia yang koleksi. Belum lagi profesi-profesi yang terkait ya, tour leader, sopir. Nah ini juga tadi lupa saya, multi skill. Multi skill ya. Pariwisata itu dari cuman hi, good morning, selamat pagi, buka tutup yang pintu. greeting ya. Nah, ada greeting, buka pintu, doorman. Doorman. Doorman masuk ke depan, dia ke reception, Iya. terus dia bawa porter. Tapi sampai yang high tech. Gimana sekarang kita harus menyiapkan touchless dengan scanning. Gimana kita menyiapkan dengan digital marketing. Gimana kita menyiapkan dengan model sekarang promosi. Itu kan semua juga teknologi. Iya. Ini kan pariwisata itu 4.0 cuman
objek wisatanya yang tidak bisa di 4.0 atau 5.0. Mengapa? Ya harus dilihat. Bisa aja ambil aja Kute itu bisa virtual, tapi kan tidak sehebat kalau kita datang sendiri. Ada feel-nya, ada touch-nya. Ada touch. Oke. Itu pariwisata. Nggak bisa diwakili dengan teknologi. Ya. Promosi Bisa. dan juga memberikan edukasi sangat bisa. Ya. Memberikan informasi bisa dan Bisa. seterusnya. Tetapi untuk enjoying, untuk experiencing, untuk Harus menikmati harus datang. Itu. Bahkan kadang-kadang untuk menikmati itu harus betul-betul insight informasinya ada. Ya kan? Seperti itu. Kan beda umpamanya kita makan tampillah empek-empek di Jakarta, empek-empek sama di Palembang. Kan beda. Beda environment, mungkin juga beda resepnya, mungkin juga beda touch-nya. Nah, itu juga bagian-bagian itu adalah bagian pariwisata. Pak Sapta, ini saya kemarin sempat ngundang juga William Wongso ya. Wah, luar biasa. Kita bicara banyak betul. Itu Dan juga salah satu Gordon yang kita Ramsay undang. datang ya. Dan betapa hebatnya potensi pariwisata Indonesia itu ya, Pak Sapta. Waduh, kalau itu sih, kalau bahasa Betawinya alu gada, apa lu mau gua ada. Ya kan? Dan bervariasinya luar biasa. Sangat variasi. Dan yang paling besar itu paling tidak alam. Alam kita spektakuler yang disupport dengan mega biodiversity. Semua punya. Semua ada. Ada gunung, ada danau, ada laut, pantai ya. Bahkan juga ada yang unik. Ada keunikan. Kalau umpamanya pantai ada di mana-mana, tapi kan pantai yang punya keunikan itu akan berbeda. Termasuk gunung. Umpamanya kita ingat aja seperti Banyuwangi. Ya. Dia punya gunung, tapi juga punya kawah. Dia punya blue fire, only Blue Fire ya. blue fire. Dia cuma dua di Twin dunia. dual Satu, dia. ya, dia dua. Tuh. Di satu lagi di NTT umpamanya, dia punya gunung, tapi dia punya Kelimutu. Kelimutu, Dia 3 warna. punya 3 warna. Punya Pink Beach. Di mana yang ada? Pantai pink ya. Gitu. Yes. Belum lagi ada lagi yang disebut dengan Riung. Itu adalah pantai yang punya coral rose. Coral berbentuk bunga rose. Ini kan spektakuler. Iya. Bahkan pernah dulu, udah lama sih, 10 tahun, nggak 8 tahun, Gatra menominasi 100 the best unique destination in Indonesia. Baru 100, itu karena 100. Belum lagi gua. Gua aja kita nggak pernah lihat. Justru kalau untuk orang dari RRT, itu gua itu bagian dari rekreasi mereka. Maka di Guilin itu semua gua. Belum lagi danau. Nah, ini sebetulnya juga di samping alam, bisa dikombinasi dengan budaya. Ya. Apa spektakuler pertunjukan dan budaya seterusnya. gila ya. Itu dengan model lighting, model apa dan seterusnya itu bisa dilakukan. Bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya, bermacam-macam bahasa, pakaian. Udah, itu baru bagian dari budaya yang paling utama juga orang pasti pariwisata itu kuliner, makanan. Macam-macam pula. Spektakuler. Itu. Belum lagi ada lagi vegetation-nya. Ada lagi fauna and floranya. Itu bayangin kalau kita ke timur lihat burung, itu Birdswatch Club atau Birdswatching Club dunia itu nggak henti-hentinya untuk melihat itu keindahan alam itu. Belum lagi kayak diving, nggak hanya Raja Ampat, ada macam-macam tempatnya. Nah, itu kan juga bagian dari wisata atraksi yang special interest. Itu nggak murah itu. Apalagi kalau mereka datang dengan sendiri dengan yacht, dengan kapal pesiar sendiri dan seterusnya, itu ujungnya kata orang Padang piti masuk semua itu. Piti masuk tuh. Ya. Kemarin udah begitu ya mereka ke Labuan Bajo ya, Pak Sabta ya? Ya. Iya, mereka datang sendiri dengan kapal pesiarnya, dengan pesawat pribadinya, landing ke Pulau Muyo segala macam ya. Ya. Pulau Moyo lebih awal. Pulau Moyo lebih awal zamannya Lady Di, zamannya Mick Jagger. Ya, Mick Jagger. Ya, Richard Branson. Richard Branson. Karena itu adalah pulau yang spektakuler dari segi ekosistemnya dan juga keindahan. Kalau pernah ke situ, Mas? Iya. Kalau kita sebut, bahkan di sebelahnya itu ada Pulau Ular. Pulau itu banyak sekali ularnya dan itu juga spektakuler. Kesananya lagi ada Uhu, itu untuk snorkeling sama untuk surfing. Nah, di Uhu itu surfingnya paling antik karena dia untuk anak-anak muda yang maco-maco itu. Bahkan saya pernah di sana datang sementara waktu, ada kira-kira 60 negara yang ada di situ. Yang tinggal surfing. Roll. Bagus banget. Wow. Ya. Udah nggak, kalau ngomongin itu nggak habis-habis kita. Nggak habis. Itu baru sampai situ. Belum lagi kita ke Ternate, Tidore, sampai ke selatannya. Rote itu katanya tempat surfing terbaik dunia salah satu ya. Rote tempat surfing terbaik, tapi Rote juga punya keindahan. Sekarang kan ada di Sumbawa Barat kan juga ada ya. Sumbawa Barat itu juga ada hotel yang paling mahal di situ ya. Tapi juga jangan lupa di situ ada culture yang unik juga. Apa? Sasando.
Iya, Sasando. iya. Kita Iya. waktu itu zaman saya Musik pernah, ya? yes, pernah kita bikin Sasando Orkestra. Kita kombinasi supaya orang Sangat mengenal. indah ya? Iya, sangat indah. Itu adalah sesuatu Dari daun lontar ya? Yes. Dari daun lontar ya? daun lontar buat karena di iklimnya sangat panas. Yes. Daun lontar itu untuk semuanya di sana. Pohonnya itu ada airnya di dalam buat minum. Terus juga daunnya itu untuk atap, daunnya untuk musik dan seterusnya. Zero waste. Yes, bisa begitu. Dan itu bisa memberikan. Sekarang kalau nggak salah sudah ada dulu ada nada yang tidak tercover. Sekarang semua nada udah bisa dengan Sasando. Sasando. Di mana ada? Mana aja? Nah itu baru beberapa. Belum lagi kalau ke Alor. Alor itu ada lagi satu pantai yang dua stream air ya, artinya yang ke sini dia panas, yang ke sini dia dingin, Oh, bertemu iya? di situ. Bertemu? Ya, bertemu. Di Dengan dalam. warna yang berbeda? Dengan warna yang berbeda. Alor itu. Gila ya. Belum Jadi- Morotai. Ambon ya. Waduh, udah. Itu belum lagi kalau yang daerah-daerah sport seperti itu, kita belum pernah ada yang namanya fishing game. Kita belum sehebat Olahraga mancing. yes. Fishing game global atau international fishing game seperti di mana Seychelles. Nah, Seychelles itu banyak orang-orang tanda kutip selebritis yang sedang mancing Ke situ. ke situ. Hanya negara pulau kecil aja kan? Cuman tag aja, di tag aja. Dia dapat, dia tarik, dia enjoy. Tarik itu pull and line, bukan apa namanya, trawl. Dia dapat, di tag aja. Habis itu Timbang. dilepas lagi. Lepas lagi. Nah itu contoh-contoh. Dan kalau kita mau lihat fishing game itu juga jadi industri besar, terutama di negara-negara maju seperti di Amerika, di Miami dan seterusnya itu fishing game itu menjadi hobi iya. besar. Nah kita juga belum pernah masuk ke daerah situ. Padahal potensinya luar biasa. Ya apa boleh buat? Tapi bukankah Pak Sabta, demikian banyak kita punya, saking banyaknya itu malah membuat kita tidak fokus untuk berpromosi. Ya bisa jadi, tapi bisa juga tidak. Tergantung kita setting prioritasnya. Ya, Kan itu bisa di cluster. ya, Paling nggak kita ambil aja yang nature, ya, nature destination, mana aja. ya. Nature destination kita bagi lagi yang heritage, yang living culture, kan bisa kelihatan. Umpamanya heritage ya Borobudur, umpamanya Jambi, Jambi, Iya, ya iya. kan, situsnya Sriwijaya dan seterusnya, ya kan. Yang alam juga kita bagi-bagi, yang marine tourismnya mana, yang menjadi sentra-sentra marine tourismnya. Ini kan seperti itu. Nah tentunya yang pertama untuk kemana? Yang international class, yang betul-betul tertarik orang internasional tarik dari. Atau kita cluster ya kali ya? Yes, kita klasifikasi, Ya, kita ya, ya. cluster. Karena dia bilang, udahlah cukup jual Bali aja. Setelah masuk ke Bali, baru mereka kita tawarkan kemana-mana. Enggak. Nggak bisa begitu? Nggak bisa. Justru kalau saya melihat ada dua itu pendekatan. Satu yang disebut dengan national branding. Itu yang sekarang pakai katanya sudah diganti Wonderful Indonesia atau Truly Asia. Oh iya, Wonderful Indonesia sudah diganti? Ya katanya begitu, belum tahu. Wallahualam. Truly Asia dan seterusnya. Itu national brand. Tapi kita juga bisa menghidupkan yang disebut dengan destination branding. Contoh sekarang Banyuwangi, Ijen, itu destination branding. Udah hidup dia? Ya, kalau umpamanya kita ke Amerika, kan kita nggak pernah bilang saya mau ke Amerika, saya mau ke Las Vegas, saya Ya. mau ke Hollywood, mau ke Florida, Mau ke New York. mau ke New York, Ya. mau ke apa namanya, Boston, ya. Boston dan seterusnya. Iya, iya. Jadi destination. Juga kalau kita ke Paris, mana Tour Eiffel dan seterusnya. Iya, iya. Jarang kita mari kita ke Perancis, jarang sekali. Iya. Nah, destination Langsung yes. ke destination ya? Ya. Destination branding ini yang menjadi lokomotif untuk daerah. Kebayang kita punya 514 kabupaten. Kalau satu kabupaten punya Satu aja ya? satu saja, yang taruhlah kelas lokal, kelas nasional, kelas internasional. Dari tahap itu sudah bisa kita naikkan kelasnya. Pak Sabta, Nah, umpamanya Palembang, apa? Palembang. Oh, banyak bener. Udah, jangan ngomong Palembang, kebanyakan kita ngomong Ya, Palembang. ya, ya. Saya punya rapid test, ya. Ya. Rapid test. Pak Sabta tinggal milih satu di antara dua pilihan. Ya. Escargot atau patin, brengkes, tempoyak. Brengkes. Ini orang Lampung, salah aja. Pakai tempoyak? Iya dong. Nah, sebetulnya escargot itu kan kelebihannya dia high protein. High protein. Ya, dan itu kan bekicot. Iya. Itu kan dikembangkan di Prancis, tapi dia yang hebatnya bedanya apa? Kalau brengkes itu orang-orang Palembang tidak pernah nge-brand itu jadi makanan berkelas dunia. Kelas dunia. Tapi kalau orang Prancis, escargot di-brand jadi kelas dunia. Padahal di sini bekicot. Yes. Bekicot. Sini bekicot. Wah, Jadi ya, pakai Iya. cup, pakai garpu, dikasih semacam wine sedikit, Wine sedikit. dikasih bawang putih, jadi escargot.
Itu namanya kalau mau bilang escargot de la Bourgogne. Karena aslinya Bourgogne. Oke. Nah, tapi itu karena pengaruh branding. Tapi kalau ini ada brand case, ini ada escargot, saya perlu brand case. Kenapa? Taste-nya different, taste-nya beda. Iya. Kalau ini taste-nya cuma gurih sama ya protein lah. Kalau di sini udah ada campur asam, manis, pedas, gurih, multi, lengkap. Dan Tinggal masalah branding gitu. yes, tinggal proteinnya juga ada. Dari zaman Sriwijaya sampai sekarang nggak pernah itu di brand menjadi makanan yang gitu. Bayangin, yang ada cuma pempek Palembang, kapal selam. Itu sudah brand global, brand nasional. Apa cuma itu? Nah, umpamanya ya kita ambil lagi pindang Maranjat, ya. Kita kalah sama Tom Yam Goong. Padahal rasanya tidak kalah. Tidak kalah dan bisa bicara. Pindang Maranjat itu wah, berkeringat juga dibandingin Tom Yam Goong. Kenapa Tom Yam Goong tersedia di London, tersedia di Paris, tersedia di New York, di mana-mana. Tapi begitu kita tanya, ada nggak pindang Maranjat di sini? Oh, sorry. Sorry, I don't know. I don't know. Bukan kelas kita. Katanya. Kenapa saya tanyakan rapid test ini? Karena beliau ini sekolahnya di Paris. Dia mana kayak Ecole. Ya, École Nationale d'Administration. Wah, bahasa Prancis. Tapi orang Palembang, orang Lampung ke bahasa Prancis itu dekat ya kan? Dekat. Artinya sama. Iya, itu. Artinya itu dekat. Iya kan? Artinya mirai gitu kan. Karena kebanyakan makan durian, jadi artinya itu lekoh. Saya pernah menyaksikan satu event beliau sambutan dalam bahasa Perancis. Iyalah. Nah, jadi gitu makanya kalau itu salah satu juga pariwisata itu harus juga mempromosikan yang disebut dengan kuliner. Kuliner. Ya. Coba ambil aja Prancis lagi. Foie gras. Oke lah, jangan yang foie gras, yang paling busuk itu namanya keju. Kenapa paling busuk? Ya dia busuk keju itu kan. Ya dibusukin, Iya, fermentasi ya. Iya, fermentasi dibusukin. Oke, terus? Nah, dulu zaman saya masih sekolah-sekolah itu, dia belum terlalu canggih. Dia nggak pakai vakum. Jadi kalau orang bawa itu seperti bawa durian. Kabin pesawat langsung semua kata. Sekarang dia model baru, di vakum, di apa. Akhirnya jadi keju, itu apa camembert itu menjadi global. Mahal lagi. Mahal. Nah, kita coba. Kita banyak produk-produk seperti itu. Ya, umpamanya bisa nggak bawa tempoyak dari Palembang ke sini? Ya susah. Bekasam. Itu. Pak Sabta, berapa tahun di Paris? Cuman 7 tahun. Doktor situ kan? Iya. S2 juga di situ? Iya. S1 Unpad? Ya. SMA Tanjung Karang? Ya. Tanjung Karang. Itu kota hebat Tanjung Karang itu. Iyalah. Orang Palembang nggak bisa ke Lewat ke Jakarta Jawa, kalau ke Tanjung Karang. Kemarin aku baru pulang, itu dekat sekali ke Lampung. Oh iya, sekarang pakai 1 jam ya. Nah, terus langsung bisa ke Palembang 3 jam. Tuh. Lempasing, aku tahu. Jadi apa yang bisa kita pelajarin dari Prancis untuk diterapkan di pariwisata Indonesia? Prancis tuh karena ya memang tidak apple to apple membandingkan ya. Tapi kalau dari sisi destinasi kita nggak kalah. Ya, malah menurut saya. Atraksi nggak salah. Aku potong dengan. Ya. Kalau aku tahunya itu, orang ke Paris itu yang dijual cuma 2. Ke Eiffel sama ngelihat lukisan Mona Lisa. Ya. Yang lain adalah tambahan. Ya. Tapi sebetulnya di balik itu mereka itu well managed ya. Makanya gini. Ada 3 yang bikin dia well managed. Itu ada cluster lagi. You kalau mau ke Paris yang dilihat Tour Eiffel, sekarang ada Disney Europe, Europe Disney, ada apa namanya Museum Louvre. Iya. Oke. You ke selatan lihat pantai, Riviera, Nice, Cannes dan seterusnya. You lihat ke tengah Alpen. Nah, oke. Terus you lihat ke sana Biarritz dan seterusnya. Terus juga heritage, bekas-bekas kerajaan seperti Versailles dan seterusnya. Itu satu. Itu budaya dalam. Dan industri kreatif dia yang terbesar di dunia, menghasilkan fashion, dari tidak hanya fashion, jualan yang berkaitan dengan heritage. Bayangin mereka bisa bikin minyak wangi Maria Antoinette. Dia bisa bikin sisirnya zaman itu. Itu di-create aja. Di-create. That's creativity. Yes, that's creativity. Belum lagi yang kita sebut makanan. Ya kan? Udah. Dia sudah saking dia nggak ada yang bikin Michelin, membuat chef berkelas dunia. Iya. Cuma mereka. Dia punya berapa restoran Michelin nggak? Aduh, banyak dia. Nah, kita kan belum pernah mendatangkan bisa punya kelas gitu. Kenapa nggak kita ciptakan juga makanan Indonesia yang berkelas seperti itu? Pak Sabta mungkin bisa nerangin apa restoran dengan standar Michelin itu apa? Michelin itu yang Michelin itu ya? Ya, Michelin itu standar dari itu pabrik ban itu masih. Ya, kalau ya dia memang ada pabrik ban, tapi kalau nggak salah kurang L apa begitu kalau nggak salah. Itu Michelin nggak. Nah, itu adalah standar
makanan yang berkualitas tinggi yang dipilih oleh orang-orang ahli kuliner. Jadi kayak apa ya? Di kita juga karena kayak film dan seterusnya. Ya kayak festival Cannes. Ya. Dipilih seperti itu. Ini untuk makanan. Oke. Kenapa? Karena mereka sangat mengagung-agungkan kuliner. Kuliner. Coba aja. Ya. Apa sih kue lapis di Belanda? Makarong. Makarong. Di Polo. Itu kan mahal banget. Iya. Nah ini artinya kuliner itu sangat dekat dengan pariwisata. Nah, kita tuh punya banyak kuliner. Lebih banyak dari Lebih mereka. banyak. Sekarang lu Badeng bukan berarti kita tuh nggak pernah maju. Bandung kan maju kulinernya. Tapi sasarannya orang Palembang. Sama satu lagi orang Malaysia. Malaysia kan beli kuliner di situ, makanan dan seterusnya. Nah ini makanan-makanan ini mendorong industri kreatif itu. Ya, untuk dibawa, untuk diekspor dan seterusnya. Sebenarnya kita ada apa? Dodol Garut ada. Tapi Macam ini, benar. nah ada kelemahan-kelemahan adalah kita jarang membuatnya jadi sudah ada sih sebagian packagingnya, terus juga taste internasionalnya. Nah ini pernah kejadian, saya bawa rombongan ke Paris waktu itu untuk Tour de France, sepeda. Kita ikut pameran. Nah, terus di pameran itu ada namanya Run Expo, yalah gitu Expo. Nah kita coba perkenalkan Indonesia, kita bawain dodol Garut, taruh dodol Garut di situ. Nggak ada yang nengok. Saya bilang kamu dodol Garut siapa yang ngerti? Ganti jadi Energizer. Dodol kan dodol, tetap dodol, Energizer. Terus saya panggil teman bule 2, dicobain. Nggak lama datang, besoknya habis tuh. Dodol Garut juga, branding. Jadi naming itu penting. Naming and branding. Branding. Iya kan? Tapi tadi Brenkes lawan escargot, susah kita. Padahal lebih enak mereka. Bener nggak? Iya, ini Minimal kata bekicot. kita. Bekicot kita mikir juga ini dibawa pohon pisang nih bekicot. Di kampung kita dibuang-buang. Iya, begitu pohon pisang kayak gitu. Jadi Aku ingat film Pretty Woman ya, Julia Roberts makan escargot yang melejit itu. Gila promosinya. Nah ini memang itu. Nah terus setelah ada klaster itu, kan kita tadi budaya kita ya ampun. Ya Allah, bervariasi. Banyak banget ya. Ratusan suku. Iya. Nah ini baru yang terakhir menurut saya promo yang berkelas dunia. Ini yang Event. penting. Ini yang penting. Ini yang kita nggak banyak. Dulu kan dia udah dilakukan dari zaman Pak Sabta ya. Sudah. Tapi waktu dulu, mohon maaf, dulu budgetnya itu relatif kecil. Sekarang kan lumayan besar. Dulu Wonderful Indonesia itu di zaman siapa ya Pak? Zaman ini. Jadi ceritanya gini. Nah ini juga kita waktu itu setelah tahun 2000 berapa ya? 9? Bukan 2008 atau 2000 zamannya Pak Susilo Sudarman. Kita bikin Visit Indonesia Year. Nah terus Pak Menteri bilang kita kok nggak pernah bikin Visit Indonesia Year lagi. Singkatnya 2008 kita bikin. Nah tentu harus ada logo. Kita bikin contestation. Ada moto, ya. Kita bikin undang beberapa. Akhirnya dapat itu anak muda bikin Wonderful dengan Garuda yang diekstrapolasi. Kalau dibuka itu jadi Garuda, bagus banget. Akhirnya kita jadikan lambang dan branding untuk Visit Indonesia Year 2008. Nah setelah selesai, sekarang setahun, mau diapain? Kita nggak punya branding internasional juga. Akhirnya kita sepakati. Ini aja diteruskan. Jadi keluar Wonderful Indonesia ke dalam Pesona Indonesia. Pesona Indonesia. Dua. Nah kenapa? Karena Wonderful itu ada lagunya juga kan, Wonders of the World, Wonder ini dan seterusnya itu lebih mudah. Stevie Wonders juga ada di situ. Dan juga belum ada yang pakai. Karena kata-kata itu harus kita pasin juga. Nah sudah itu yang paling bagus adalah Garudanya itu. Nah ini yang sudah kita invest kemana-mana untuk memakai itu. Nah itu jadi pariwisata. Karena apa? Kita belum punya national branding. Kalau perdagangan, apalagi satu lagi BKPM, itu dia pakai Remarkable Indonesia. Remarkable Indonesia. Iya. Nah itu. Nah justru dulu kita udah pernah usulkan, kenapa nggak satu aja kita? Jadi semua promosi kita menggunakan. Dulu zaman Pak Sabta yang berpromosi di London, di pusat-pusat dunia itu ya. Yes. Ya. Bahkan yang masang di etalase Soho itu zaman Pak Sabta. oh yes, itu kita bukan lagi sukaan Soho, itu namanya supermarket terkenal di situ. Apa supermarket London itu? Jadi lupa juga aku. Itu tempatnya Lafayette di Paris. Dodi Lafayette di situ. Ya. Itu supermarket termahal di dunia. Ya.
Oh iya, nama apa namanya itu ya yang punya Dodi Ya. Al-Fayed. Ya, Dodi Al-Fayed. Ya, Nah itu pacarnya apa ini. sih? Aduh, kok bisa lupa itu udah mulai. Di situ taruh di etalase Ya, selama sebulan. sebulan. Itu Gempar. gempar. Gempar, ada dua gemparnya. Satu, kayaknya nggak mungkin Indonesia bisa di situ. Kedua, itu kan high class. Mereka nggak mungkin terima barang-barang kita diekspos di situ. Ternyata, salah satu kuliner. Ini hari bukan soal Palembang nih kuliner. Ada satu kuliner yang saya, ya nasi goreng jalan. Nasi goreng itu ada kontroversi. Karena chefnya maunya nasi goreng itu tidak ditunggu. Nah, kalau kita kan baru ditunggu dulu supaya dia agak kering gitu kan. Hangat, ya. Nah, maksudnya supaya jangan becek, supaya jangan benyek. Kalau dia nggak begitu matang buat nasi goreng, akhirnya oke lah, itu masih bisa didamaikan. Oh, yang nasi putihnya oh iya, oke. Terus Kan dulu kalau nasi bekas yang jadi nasi goreng. Ya kan sekarang nasi baru. Nah, sudah itu ada satu dessertnya yang paling top adalah itu srikayo. Srikayo Palembang. Itu srikayonya dibuat ditaruh di gelas yang panjang gini kayak gelas wine. Yang pakai pandan itu. Yes. Yes. Yang pandan yang rasanya gurih kalau makan kentan. Iya. Seret di atas dikasih kayak es krim sedikit. Saya ingat harganya dulu 9 pound. 9 pound. Ya, Wih. berarti sekitar 120.000 waktu itu. Nah, Sold out. salah. Dia bilang this is fantastic, different taste karena ada pandannya. Bayangin. Tapi kalau kita lihat di bawah, banyak sudah grey Jepang, Korea. Kita belum masukin. Nah, kita masukin di situ. Dan yang lebih hebat, semua bond yang ada di Hotel Harrods baru. Aku tahu beliau ini sambil mikir. Harrods. Nah, di Harrods itu semua bond yang terbit hari itu semua pakai Indonesia. Bis-bis juga di branding. Nah, terus yang lucunya gini, waktu dia pertama kali dia datang tim dari Indonesia ke Indonesia. Dicek dulu dong branding kan. Harrods? Iya, kirim. Dia bilang apa bisa Indonesia? Kan dia nganggapnya Indonesia Underestimate, iya. underestimate, abal-abal aja. Begitu kita kasih lihat produk di Asia juga, oke deh. Terus waktu itu kita juga bikin fashion show di dekat istana situ, eBay apa begitu. Itu si orang ini yang sangat tertarik dengan cutting bahan-bahan tenun kita. Tenun mana dibawa? NTB? NTB lah, ya pastilah Sumatera ada juga tenun, ya kan? Ya bawa semua lah. Ya tentu NTT, NTB dan juga dari Sumatera, termasuk Palembang lah pun. Oh iya, Songket. Pada Sike, Palembang. Iya, semua. Wow. Terpukau mereka. Waduh, Gila. yang itu sih orang kalau terpukau biasa, yang terpukau tuh yang saya geli itu mahasiswa. Apa bener tuh kita di Harrods tuh itu ada bilang mahasiswa. Jadi ada ketidakpercayaan pada bangsa sendiri. Tidak percaya sama bangsa sendiri. Tapi Dan itu ya, karena wamennya lulusan Prancis juga. nah ada satu yang saya mencengangkan. Tapi sayangnya kita nggak follow up. Waktu itu masih, kalau nggak salah, Pak Dodinya datang. Pak yang punya ownernya datang. Dodi Al-Fayed. Yes, datang. Ketemu saya. Dia bilang, Staf, sebetulnya saya itu dekat dengan Indonesia. Walaupun saya citizenship-nya Inggris. Tapi saya dari Mesir. Mesir dan Indonesia zaman Bung Karno itu begini. Begini ya. Negara pertama yang mengakuin kemerdekaan Indonesia kalau nggak salah Mesir ya. Kenapa kok saya so nggak close. dia bilang kenapa kok saya nggak dimanfaatkan untuk promosi Indonesia? Bayangkan. Zaman Bung Karno, Jamal Abdul Nasser ya. Yes. Itu. Jadi memang, nah itu bayangkan itu spot-spot yang sebetulnya harus kita lakukan secara Apa ya? Untuk apa? Ngejutin dan ngagetin dia. Iya, Shock tapi therapy. kita harus terusin. Iya. Nggak konsistensi. Bahkan ada lagi. Tanyalah kalau kau ketemu sama Mas Adi MS. Kita bikin bubar di Berlin dan di Sydney Opera House. Duit kita terbatas, tapi kita bisa bawa 120 musisi kita memecahkan rekor di Sydney Opera House. Ada orkestra Indonesia main di sana. Indonesia itu. Dengan ADMS. Dari MS. ADMS waktu mau pergi, Mas Sabta apa nggak salah nih? Memainkan lagu-lagu Indonesia. Yes, lagu Indonesia dan lagu Barat, tapi orkestra Indonesia kan. Main dengan 2.500 penonton di Sydney Opera House. Baru pertama kali. Ada orkestra pemainnya Indonesia main di Sydney Opera House. Kalau cuma main di gedung kesenian itu Biasa itu. Biasa. Dan berbayar. Oh, berbayar. Berbayar. Kalau nggak salah $45 untuk ring atas, ring depan. Jadi kita tuh diplomasi promosi melalui budaya itu luar biasa. Itu masih kata Pak Adi, terus bilang tantang lagi, Mas Adi,
kalau cuman Sydney Opera House kecil lah. Gimana kalau kita serang Jerman yang punya Sebastian dan punya Mozart di sana? Waduh, jangan pasapta, ngeri kita. Gak apa-apa, kita kasih waktu setahun. Kita kerjasama dengan Duttwes Jerman kita. Kita bikin tempat purer nonton orkestra di Jerman. Berlin? Berlin. Berlin. Lagu Indonesia Pusaka dinyanyiin oleh orang bule, keren banget. Orang Indonesia nyanyiin juga lagu-lagu itu keren-keren semua. Nah ini kan budaya kita, ini kan aset kita, musisi kita berkelas. Cuman kalau dia nggak dikasih kesempatan, nggak dikombinasikan dengan promosi wisata kita. Ini yang mesti harus diteruskan ya Pak Duta. Nah ini yang kita susah, konsistensi dan meneruskan. Kalau ganti rejim, ganti terus. Ya. Nah itu. Sama aja kita umpamanya yang satu lagi, apa tuh, yang masih jalan, Putra Putri Batik. Jalan masih. Nah, itu apa? Kita coba batik itu tidak punya orang tua ya, tapi punya Putra Putri, udah ke-7, tahun ke-7. Tapi juga Itu belum. penggagasnya Pak Santo juga? Iya. Oh, siapa lagi? Iya. Lebih. Yang paling juga angklung. Angklung bawa puas angklung kita bawain kemana-mana. Mecahin rekor dunia ya? Dia? Iya, tapi saya waktu itu masih belum puas kalau belum ada orkestra Indonesia. Kenapa? Soalnya kalau angklung itu kan kasarnya nggak internasional dalam pengertian bacanya susah. Tapi orkestra partitur gini-gini ya. Pak Helmi bisa baca, saya bisa baca kalau musisi. Yang sana bisa baca. Bahkan ada kritikus musik dari Jerman pada waktu gini, cuma ada satu dia bilang yang agak fals sedikit itu yang megang trompet di belakang. Bayangin sampai bisa begitu dia. Dari ratusan orang yang main. Oke, rapid test kedua. Jakarta Marathon atau Tour de Singkarak? Jakarta Marathon dan Tour de Singkarak dua-duanya itu. Nggak boleh dong. Ya, Jakarta Marathon. Jakmar. Ini dua-duanya beliau yang menggagas ya? Ya. I was there. Ya. Jadi gini, beda mengorganisnya. Ya. Kalau Jakmar itu cuma 1 hari. Ya. Terus juga antusiasme publik tinggi. Tinggi. Karena apa? Seperti juga New York Marathon, Berlin Marathon, Boston, orang Chicago. maraton mau bayar. Beda dengan yang di Tour de Singkarak. Kalau Tour de Singkarak, ini ada orang naik sepeda. Kita bayar hadiahnya, kita cari crowd-nya. Itu bedanya. Tetapi kalau kan berhari-hari. Yes, itu 9 hari. 9 hari. Dan 17 kabupaten, 16 kabupaten, 17 kabupaten dan kota. Seluruh Sumatera Barat. Ini orang nanya, kenapa sih harus pilih Singkarak atau Sumatera Barat untuk membuat ini inspirasi pasti Tour de France dong ya? Ya, inspirasi gedenya penyelenggaraan. Dan kita kerjasama sama dia. Tapi inspirasi itunya sebetulnya datang dari Bupati. Jadi waktu itu Bupati datang ke saya. Seperti Banyuwangi. Banyuwangi itu kemarin saya ini bilang. inisiatif kepala daerah? Iya, Banyuwangi itu datang juga ke saya tuh. Azwaranas. Dia belajar. Azwaranas itu belajar Tour de Ijen. Ya. Dia belajar Blue Fire ke waktu itu zaman itu. Jadi singkatnya, Bupati Solok itu datang ke saya. Agus Mal namanya. Pak Sabta, daerah kami ini besar sekali potensinya. Bukan untuk pariwisata, untuk batu bara. Tapi kami nggak mau jadi batu bara. Ambilin tuh? Iya, dekat situ dia. Iya. Terus, jadi Bapak mau apa? Saya mau ngembangin pariwisata. Oh iya, kalau pariwisata saya bilang nggak jauh-jauh. Budaya atau yang berkaitan dengan keindahan di situ atau sport. Kita pilih-pilih, akhirnya kalau sport. Balap mobil, nggak mungkin. Mahal. Lari, nggak mungkin. Akhirnya kita bilang, gimana kalau sepeda? Nah, ini masuk sepeda. Kita buat survei. Puter danau, itu diketawain. Kenapa? Cuman buat profesional cuma setengah hari. Berapa jam udah nyampe. Sedangkan untuk profesional UCI, standarnya itu harus sekian ratus kilo. Singkatnya kita undang kabupaten sekitar itu. Ada 5 kabupaten yang mau. Selebihnya nggak mau. Kenapa? Ngapain sepeda? Apa gunanya sepeda itu? Orang Padang lah, ado lah, udah gitu. Singkatnya tahun pertama 5. Tahun kedua naik 6, 7, 8. Akhirnya apa? Mereka terbalik sekarang. Dia bilang, Pak Sabta, kenapa kampung kami nggak dilewati sepeda? Karena ada kunci yang lain. Persyaratan lewat di situ jalan harus bagus. Jalan mulus. Kenapa? Kalau nggak kan bolong-bolong nggak bisa. Nah, berikutnya adalah ada yang disebut news value-nya. Jadi ada wawancara kita kepada bupatinya, wali kotanya, sehingga itu belum ada pameran kecilnya di situ. Sehingga meriah. Akhirnya dalam waktu 6 tahun hampir semua kabupaten ikut. Muter lah itu. Muter. Berapa etapa kan? 11 etape. Nah, sudah itu kita ke mana? Kita kerjasama sama Tour de France. Karena dia yang ahli. Nah, dia si CEO-nya
seperti yang kita undang. Karena dia ternyata tidak mudah untuk bikin manual, untuk bikin di mana dia berhenti, di mana dia naik. Itu ada yang spektakuler, apa ya? Kelo 44. 44 kali kelo. Wah, ini ujian buat semua pembalap. Tidak ada tempat lain. Nah, ya tempat lainnya ada, tapi ini kan 44 kali begini, bayangin. Itu kalau nggak stamina tinggi mana bisa 44 kali nanjak. Kelo ampe-ampe. Kelo ampe-ampe. Kalau yang satunya kelo 9. Kelo 9. Ya. Itu kan jalan bagus kalau itu. Jembatan. Kalau ini 44. Dan itu kalau dari atas diambil filmnya spektakuler. Pakai drone Maninjau. gitu. Ya pakai drone. Dulu drone terlalu banyak. Pakai foto mereka. Saya bikin pernah dulu namanya festival fotonya. Sampai yang bagus fotonya kita kasih. Singkatnya nih, ini orang-orang Padang juga naik kilo 4 nggak ada yang menang. Terus orang-orang bule juga ada yang menang. Yang selalu menang di kilo 44 itu orang Iran. Oh, mereka punya pembalap-balap bagus juga. Bagus ya? Iran. Orang-orang pada tanya, saya bukan bercanda aja. Kenapa Pak Sabta kok Iran terus yang menang di kilo 44? Saya bilang kalian nggak punya tahu rahasianya. Kakinya orang Iran itu 3. Ikut ngayu. Ikut ngayu. Nggak usah disensor. Aduh ketawa. Nah, itu dia bikin Tour de France di Danau Menanjau. Kalau orang bisa finish itu turunan, datar. Dia kasih finish di tanjakan. Tanjakan, gila ini. Set, finish, baru turun. Bayangkan. Terus yang CEO-nya ASO, yang punya Tour de France, punya organizer. Paris Dakar, itu Iya. dia punya tuh. Dia owner juga. Iya. Dia Saya bilang, kan waktu Pak Sabta ini kan sempat diundang, saya sempat hadir. Iya. In the discussion. Ya, terus Keren. apa dia bilang? Pak Sabta, ini Sumatera Barat ini the real Swiss but green. Bilang. Iya, ada danau. Ya. Oh iya, Keren memang. Kan kalau yang paling seru itu ada gunung bukit-bukit, terus ada surau kecil di sana. Wih, indah banget. Indahnya ya. Sumatera Barat. Balik bukit tuh. Balik bukit kok, ada surau kok. Belum lagi dia kasih makan padang. Wih. Wah, nasi ngepul gitu. Masih nggak full, terus boleh dimakan semua. Ini boleh dimakan semua enggak? Enggak. Ini karena kita orang kaya, disediain segini banyak. Padahal itu cara makan Padang itulah yang menginspirasi jadi Ristoffel di Belanda itu ya. Iya, jadi Lauknya banyak benar. Iya, betul. Pak Sabta barangkali bisa cerita. Jadi betapa hebatnya Tour de France bagi ekonomi Prancis. Yes. Jadi kalau Tour de France itu dia sudah highly industrial. Jadi highly industrial. Jadi dia tidak hanya mendatangkan orang dari semua negara, tapi dia sudah bisa memicu investasi. Investasi. Umpamanya ya, dia bilang siapa yang berani Grand Start. Itu negara Eropa pasti ikutan. Lalu dulu ada di Milan, ada di London, di selatan London. Saya pernah lihat di selatan London. Dia bikin gala dinner, dia bikin macam-macam untuk celebrationnya Tour de France. Kalau dipikir dia cuma start sebegitu aja kan. Nah, waktu dia finish, dia sudah bisa menggunakan teknologi. Mungkin pakai drone atau apa. Jadi kita kalau nonton itu di tempat nonton itu udah tahu di mana sepeda itu. Dan ada komentatornya kayak Sambas dulu. Wah, itu si Laurent Fignon sedang akan menyalip si ini di kilometer sekian. Jadi kita sambil nonton, sambil minum-minum, makan seperti itu. Nah, sudah itu dia ada lagi industri nonton dan helikopter disediakan untuk dia etapa berapa nonton dari atas. Itu jutaan euro. Udah, itu belum lagi. Ada lagi. Kalau mau exciting di belakang sepeda disediain mobil, kita bayar juga untuk ikut. Itu belum selesai juga. Masih ada lagi satu, saya tanya sama dia. Yuk gimana dapat duitnya? Ya dia bilang ya pasti ada sponsor. Tapi itu dibilang itu hanya 30, paling tinggi 20%. Dari mana yang dapat duit? TV right. Siaran. Right. Saya pikir dia juga dulu orang bola kaki kan? Sewa. Kan disaksikan seluruh dunia. And all the brand ada di situ. Ada di situ. Itu yang bikin kaya. Oh iya juga. Kita kan masih bayar TV nih. Nyindir. TV. Oh iya. Nah, seperti itu. Nah itu yang dia banyak. Dan dia bilang waktu itu radio juga termasuk tapi kecil. TV right-nya karena nggak salah 80 waktu itu. Nah terus 80 negara. Yes, 80 negara. Wow. 14 hari. Sudah itu jutaan turis yang datang ya? Yes. Untuk menyaksikan, bukan untuk berpartisipasi, untuk menyaksikan. Menyaksikan hotel penuh. Yes, teriak-teriak itu. Menyaksikan. Dan lagi ada satu lagi yang paling serunya juga, dia ada yang disebut dengan
apa ya, expo sebelum start sepeda. Jadi ada peloton ngisi barang-barang. Ada yang gratis dikasih ke masyarakat dan seterusnya. Merchandise semua Yes. situ. All business. All business. Itulah yang membuat Pak Sapta kepengen betul Indonesia harus punya Punya seperti itu. spot tourism. Yes. Nah, terus berikutnya apalagi yang seru juga. Airline. Ya, jadi dia ada dua. Umpamanya ambil dari selatan, dia harus ada lewat tempat barat umpamanya. Dia supaya tidak seluruh itinerary itu dipakai, dia bisa transfer. Transfernya bisa pakai pesawat, bisa pakai kereta. Tapi waktu saya di sana dari tengah Prancis tengah, dia transfernya pakai Qatar. Qatar Airways. Paris ke Paris. Kerjasama. Kenapa sih Qatar mau? Branding juga. Branding juga. Kebayang tuh umpamanya kita sekarang di Turun Singkarak kita masukin di Jambi dan mau taruh di Padang, itu bisa pakai salkir kira-kira gitu. Kita belum sekelas itu, tapi mereka sudah pakai gitu. Jadi apa? Betul-betul industri dan juga investasi di situ, dan juga jangan lupa brand, sepeda, baju dan seterusnya. Ya. Ya, bahkan juga ada mobil-mobil khusus untuk seperti itu. Itu Memang- seluruh bayar itu ya? Yes. Dan 3 minggu. Ya, kenapa tidak kita juga mestinya punya potensi untuk itu, seperti itu, ya. ya kan? Umpamanya kenapa nggak Tour de Sumatera Sekalian. sekalian? Iya, dari Aceh sampai ke Lampung. Ya. Tapi jangan lupa kita harus betul sediakan yang berkelas yang datang, Iya. sehingga dia punya daya dorong untuk sponsor, untuk TV ride. Ya. Jadi kan sama kayak artis juga kan? Ya, ada appearance fee mungkin ya. Yes. Iya. Appearance fee. Zaman itu masih Greg LeMond ya. 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 Wih, luar biasa. Kita sekarang ngomong lagi tentang satu potensi Indonesia yang Pak Sapta sekarang sangat insist. Wisata halal. Ya. Bagaimana mapping wisata halal Indonesia di mata dunia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar. Jadi kalau kita bisa mulai dengan yang kita sebut yang lebih besar, halal industri. Halal industri. Halal industri. Kenapa kok halal industri? Karena halal tourism itu part of dari halal industri. Karena paling tidak ada 10 sektor yang berkaitan dengan halal industri. Satu, mau nggak mau, yang kita omongin tadi, food. Food harus halal. Food halal itu gede sekali industrinya. Menurut report yang kita buat dengan Dunia Standar, itu 1,9 triliun dolar Dunia itu. dunia. Spendingnya untuk sekitar 1,8 miliar Muslim population in the world. In the world. Ya, bayangkan. Itu besar sekali potensinya. Oke. Belum lagi kalau kita mau agak sedikit ke dalam, untuk negara-negara OIC aja 57 negara, berapa dia impor dan ekspornya untuk makanan. Satu aja ayam. Ayam itu penguasa ekspor ayam halal Brazil, bukannya Indonesia. Negara non-Muslim justru. Negara Muslim, Brazil. Bahkan Brazil itu punya slaughtering system, punya apalagi satu lagi, halal pork, dan juga punya yang lain-lain. Nah itu yang seperti itu. Nah kita kan belum, itu halal food. Itu satu. Kedua juga halal food yang berkaitan dengan yang disebut dengan produk olahan. Coklat. Ya kan? Terus yogurt. Terus snack, roti. Berapa juta jenis kayak gitu. Food. Belum lagi sekarang di COVID ini. Food merajalela yang disebut dengan food supplement. Food supplement. Food untuk daya tahan tubuh. Stamina, ya. Ditambah lagi WHO. Jangan kamu makan yang tidak healthy. Healthy food is mean halal food. Halal food mean is halal healthy food. Kenapa? Jangan lagi tuh WHO yang seminggu yang lalu di majalahnya MNC di Sindu. WHO memberikan saran kepada penduduk dunia jangan lagi makan binatang liar. Alias kodok, bukan kodok, alias apa tuh yang dimakan-makan di Wuhan tuh. Kelelawar, kalajengking, apalagi ular dan seterusnya. Katanya potensial untuk virus dan seterusnya. Nah, itu. Jadi makanan halal Potensi lagi. di samping healthy, safety, dan juga untuk imunitas. Nah sekarang Indonesia sendiri 220 juta penduduk. Spendingnya di 2019 218 miliar dolar untuk makanan. Sebagian kita masih impor, belum ekspor tuh makanan. This is halal food. Nah kalau kita bicara halal food Pak Helmi, itu nggak bisa stand alone. Maksudnya
ujungnya aja, nah kayak gini ujungnya. Tapi dia adalah disebut halal supply chain dari mulai Proses ya. proses dari mulai dia telurnya sampai ayamnya netes, sampai ayamnya dipotong, sampai ayamnya di packaging, sampai transportasinya, sampai ke supermarket. Harus halal semua. Halal supply chain. Pertanyaan orang suka tanya, kalau gitu jadi mahal Pak? Enggak. Kenapa? Sepanjang itu diproses secara efisien seperti juga di Malaysia dan seterusnya tidak pernah ada mahal. Dan juga itu menjadi premium, menjadi harga premium buat orang perlu. Baru. Ini untuk halal food ini bisa 2 semester nih. Kuliahnya tuh. Kuliah halal food. Yang disebut dengan halal supply chain. Iya. Nah, bayangkan, belum lagi kita sebut beverage ya minuman. Belum lagi kita cluster. Memang yang makan halal food bapaknya doang atau neneknya doang. Kan yang makan halal food juga bisa anaknya, bayinya dan seterusnya. Jadi itu juga dimensi pasarnya juga luas. Bayi dari kecil sudah dimasukin seperti itu. Nah, belum lagi produk campurannya. Apa tuh produk campuran? Pengawet, pengental, gelatin, pewarna. Itu yang rawan banget tidak halal ya. Ya. Berikutnya apa? Kalau kita minuman botol, itu pemutih, pembersihnya, itu juga oksidasinya bisa dari tulang-tulang yang kemungkinan tidak halal. Jadi spektrum dan dimensi makanan halal ini luas banget. Nah, salah satu adalah yang juga di hadapan kita adalah sertifikasi, soal sertifikasi dan seterusnya. Nah ini, tapi ini, kenapa perlunya itu? Ya karena nggak mudah untuk mendeteksi makanan seperti itu, ya kan? Nah itulah satu baru. Yang kedua apa? Sektor keuangan, oke lah, perbankan. Sekarang ada Bank Muamalat, Bank Syariah, dan seterusnya. Tapi kan dia masih 7%, share-nya dari dari konvensional. Kan masih jauh. Malaysia sudah 27%. Berarti ada produk-produk yang belum kondusif nih. Oke. Belum ada yang sektor realnya. Oke, 2. Yang ketiga, ya, kosmetik. Wah, that's big industry. Wardah. Salah satu. Dan Korea sudah tidak, waktu saya diskusi dengan mereka, dia nggak nyebutin lagi kosmetik. Kosmetik itu persepsinya cuma muka. Dia bilang apa? Beauty industry. Yeah. Dari sini sampai Perawatan, sana. ya. Perawatan. Sampai ke tas. Termasuk untuk laki-laki juga. Yes. Kalau survei kita yang perempuan 34-35 item, laki-laki 24-23. Belum lagi yang disebut dengan prayer amenities, sejadah, mukena, peci. Yang dahsyat mukena buatan Bukit Tinggi, beda dengan Bukitan Tanjung Karang. Bukit Tinggi punya, kok dijahit Rendra, 11 juta, 9 juta. Tuh, bayangin. Itu prayer amenities. Jadi dari tingkat paling bawah sampai yang premium. Itu baru kosmetik. Belum lagi yang disebut dengan kutek, face semua. Kutek, foundation dan seterusnya. Shampoo, sekarang udah pakai hijab Iya, dengan shampoo ya. Ya, Shampoo khusus, ya. 3. Keempat, apa? Pharmaceutical, obat-obatan. Obat-obatan, ya. Kaitannya dengan apa? Medical care. Rumah sakit. Cek aja berapa rumah sakit Islam di Indonesia yang sangat modern, yang alatnya lengkap, servisnya oke. Relatif tidak banyak. Kompetitor lebih banyak. Padahal ini juga penting. Kenapa? Karena dia perawatan perlu dalam dan juga batin. Kelima, ini bagian Diko, media recreation. London punya yang namanya Muslim TV. Punya live streaming TV, halal live streaming TV, begitu-gitu. Kita jarang. Ada yang punya TV 3 juga nggak berani bikin khusus untuk itu. Karena kalau yang dibikin itu selalu pengajian, isinya halal haram, neraka surga sampai menonton. Tapi kalau dikemas menjadi milenial, dikemas menjadi lifestyle, pasti banyak yang nonton. Pasti. Itu bagian Diko, media recreation. Belum lagi yang tadi, yang melalui gazet, melalui lagu. Nah, Maher Zain aja baru menciptakan lagu baru kan? Lagu-lagu. Belum lagi kalau Opik sudah lama lagunya. Tombo Hati. Nah, ini lagu-lagu religi. Ini kalau kita diputar religi itu cuma waktu mau lebaran. Padahal ini kan bisa sepanjang. Belum lagi yang disebut dengan games. Ini media recreation. Belum lagi dengan feature-feature termasuk juga Islamic Creative Industry. Atau media recreation. Nah, itu kenapa? Yang aneh bin ajaib. Dubai tahun lalu bikin International Award untuk Islamic Creative Industry. Kita nomor 10. Nomor 10? Nomor 10.
yang menang dari mana-mana. Salah satu apa yang dia bikin apa namanya itu yang sekarang dipasang di sini apa? Masker? Bukan. Google. Bukan yang tontonan di atas di muka. Oh, yang itu ya, yang apa? Virtual reality. Ya, virtual reality. Dia bikinin virtual reality tentang masjid, tentang Nabawi dan seterusnya. Jadi dalam 3 menit kita udah tahu pojok dan seterusnya. Keren. Nah itu kan, bayangin nggak kalau kita punya virtual reality, gimana bikin brandcase. Wah, terus gimana bikin soundcat dan seterusnya. Itu kan buat promosi. Sekarang kan promosinya individual, kasih aja lihatnya. Wah, dia bisa exciting, dia bisa beli. Itu media recation termasuk. Jadi panjang media recation ini. Nah itu, baru kita sebutin dengan halal tourism. Ini baru halal tourism bisa relate semuanya. Nah halal tourism hati-hati. Kita ambil aja referensi. Halal tourism itu adalah bukan destinasinya yang dihalalkan. Tapi itu adalah extended services bagi muslim yang akan traveling. Apa sih contohnya? Kalau Pak Helmi mau ambil aja ke Toba. Kan bukan Danau Toba yang dihalalkan. Tapi unit musola. Makanan halal tersedia di sana. Sama aja kita ke Bangkok. Ada hotel bintang 5 yang punya orang. Ke Paris juga ada hotel bintang 4 yang halal. Kenapa tidak? Tapi bukan Paris yang dihalalkan. Jadi ini yang sering salah kaprah. Facility-nya ya kan? Facilities. Sekarang kalau saya tanya, ada nggak di Jakarta? Coba semua kita cek. Mall yang tidak punya musola? Nggak ada. Casablanca punya, ya Pondok Indah punya, Plaza Senayan, ya. Dan Plaza Senayan. Kenapa? Bagus-bagus lagi mereka. Kenapa? Jangan lupa, ini adalah extended services yang juga bisa extended visiting. Kenapa? Begitu maghrib ada di situ, dia tinggal aja di situ. Kadang-kadang kita ke mall hanya untuk sholat, ya kan? Bisa juga. Ya. Atau dia panjang jauh sampai dari isya, rumah, dia ya. makan. Kalau kita jauh dari rumah. Nah ini, jadi extended services begitu. Makanya, walaupun di Bali, itu bukan berarti kita mau merubah Hindunya, tapi kita ada pelayanan. Ternyata betul kita survei lebih banyak restoran Padang daripada babi guling di Bali. Itu ada orang Bali itu. Iya, tanya. Yang ngomong sama saya orang Bali. Dia bilang, Pak, jangan, kita udah kondusif, Pak. Kalau 20 tahun lalu iyalah susah. Iya, kalau 20 tahun nyari susah, restoran Padang ke Denpasar dulu. Sekarang di mana-mana. Nah, satu lagi saya bilang, itu ada, mana orang Bali itu, saya bilang, di Ubud itu ada babi guling, Booke. Itu Pak Ardi Pak Wacik suka ke sana. Saya kan kita enggak, kita tempat lain. Dia bilang gimana kalau saya bilang sama pemain-pemain bercanda-bercanda, gimana kalau bawa ke ini kita modalin. Babi guling satu, sini kambing guling. Cuma beda proses, ownership beda dapur. sama. Beda dapur, ownership sama. Apa yang terjadi? Dia tambahan duit. Yang mau makan babi sana, yang mau makan kambing sini, why not? Nah itu yang dilakukan orang Malaysia dan seterusnya. Kenapa kita enggak? Kan tidak ada larangan, pilihan. Gitu, Pak. Jadi itu, belum lagi satu lagi, education and training. Business, halal business industry. Big business. Big business. Malaysia sudah sampai tingkat PhD untuk halal supply manajemennya, halal change bisnisnya. Bahkan dia juga sudah banyak melahirkan sertifikasi untuk praktikal. Apa itu Pak Helmi? Cara motong ayam sama kambing. Dia certified. Di mana pasnya motong ayam, di mana pas motong kambing. Nggak mudah itu. Sama aja kalau orang profesional untuk menembak hukum mati, ya dia harus pas jantungnya. Kalau ayam ya pas di lehernya gimana. Bahkan waktu saya ke Toronto, itu sampai jadi apa ya, katakanlah ada perbedaan sedikit. Satu dia bilang, ayam dengan slaughtering, hand slaughtering. Satu ayam dengan mesin slaughtering. Tapi akhirnya bisa juga didamaikan. Karena udah 20.000 produk kan, yang nggak mungkin pakai tangan. Nah, kayak gitu. Yang kita garis bawahi adalah betapa luasnya soal halal industri itu. Dan itu akan menjadi potensi pariwisata dan potensi ekonomi yang sangat luar biasa untuk Indonesia. Baik, terima kasih Pak Satta, luar biasa. Ini 1 jam lebih, daging semua nih istilah kalau anak YouTuber. Semoga kita dapat ilmu banyak, pencerahan banyak, pengetahuan banyak. Ya, tapi jangan lupa antara brengkes sama escargot itu tetap enakan brengkes. Tetap. Saya kalau makan escargot dibayarin pun nggak mau lah. Saya tahu di kampung saya dibuang itu. Bekicot, bahasa daerah itu gondang. Bekicot, siput. Ya, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih, bye-bye.